Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat meskipun wabah pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia sampai sekarang. Sekarang ini kan kita menghadapi new normal di mana pembelajaran itu dilakukan secara blended learning, di mana 50% belajar di rumah dan 50% belajar di sekolah. Untuk anak-anak semua yang sedang belajar di sekolah, sekarang tetap patuhi protokol kesehatan. Kita harus menjaga kebersihan, harus mencuci tangan, pakai masker. Jangan lupa ya, pakai masker, tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Jangan dilepas maskernya, meskipun lagi belajar kita harus tetap pakai masker untuk melindungi diri kita dari bakteri maupun virus. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk anak-anak Ibu semua di sini, apakah ada yang tidak berangkat? Bagus, alhamdulillah jika kalian semua berangkat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tandanya kalian semua sedang dalam keadaan sehat dan dengan semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pagi hari ini. Nah, untuk itu Ibu berharap kalian terus menjaga stamina kalian, semangat kalian, konsentrasi dan fokus kalian sampai nanti pembelajaran berakhir. Ibu harap semangat kalian akan terus memacu ya, akan terus berkembang, akan terus bertambah seiring dengan pembelajaran yang akan nanti berlangsung. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya ilmu yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian, bukan hanya untuk masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Selain itu, dengan kita membaca doa terlebih dahulu, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya ilmu yang kita peroleh dapat melekat terus dalam ingatan kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga semuanya dilancarkan, semoga kalian dapat mencerahkan pikirannya untuk menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 6 semuanya, pada minggu kali ini kita akan meneruskan pembelajaran pada minggu lalu, di mana pada minggu ini kita akan membahas tentang subtema 6 pembelajaran 1 mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kegiatan bermasyarakat. Di mana sekarang kan kalian ini sudah memasuki bangku sekolah dasar kelas akhir, yaitu kelas 6. Kalian akan memasuki tahap selanjutnya nih, mau masuk SMP. Nah, kalian harus sudah dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat agar nantinya ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa mengetahui apa saja sih kewajiban dan hak yang harus kalian jalankan. Nah, sebelum itu Ibu mau tahu nih, apakah kalian masih mengingat pembelajaran pada minggu lalu, di mana kan kita minggu lalu sudah membahas tentang hak dan kewajiban pelajar di lingkungan sekolah. Ayo, ada yang masih tahu nggak? Nanti Ibu untuk menjawab ya. Oh iya betul, berarti sepertinya semua anak-anak Ibu pada pintar-pintar, pada mendengarkan apa yang Ibu sampaikan pada minggu lalu, sehingga kalian semua dapat menjawab pertanyaan Ibu pada pertemuan kali ini. Bagus, kalian kompak banget ya. Jadi kalian berarti masih ingat untuk mengenai hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar di lingkungan sekolah. Ibu harap kalian tuh tidak hanya mengetahui teori saja, tapi kalian juga harus menjalankan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, tadi kalian menjawab hak kalian sebagai pelajar di lingkungan sekolah adalah memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh pembelajaran dari bapak atau ibu guru. Kemudian kewajiban kalian salah satunya adalah mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Bagus, Ibu bangga banget sama kalian. Ayo kita tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih atas antusias dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu sangat tidak menyangka bahwa kalian masih mengingat dengan jelas materi yang Ibu jelaskan di minggu lalu mengenai hak dan kewajiban seorang pelajar di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti setelah kita berdiskusi, berdialog, menjawab dan menjelaskan Ibu, diharapkan nanti kalian semua dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban seorang warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kalian dapat membedakan mengenai apa sih itu hak dan apa itu kewajiban. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui manfaat ketika kita telah menjalankan kewajiban sebagai seorang warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekarang kita
masuk ke pembelajaran yang pertama mengenai hak dan kewajiban. Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang hak dan kewajiban, kita perlu mengetahui makna dari hak dan kewajiban itu sendiri kan. Nah sebelum itu ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih itu hak dan apa itu kewajiban? Bagus, sepertinya kalian hanya mengetahui tentang makna dari kewajiban ya. Jadi ibu sekarang beritahu nih ke kalian, apa sih sebenarnya hak dan apa itu kewajiban? Jadi hak adalah sesuatu yang didapatkan seseorang dari lahir bahkan sebelum lahir. Contohnya adalah hak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak. Sedangkan kewajiban, betul tadi kata kalian, merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Nah, sebelum kita mendapatkan hak kita harus menjalankan kewajiban kita dulu. Nah, contohnya nih, kewajiban warga negara salah satunya adalah membayar pajak. Nah, ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk membayar pajak, maka kita dapat memperoleh hak kita, yaitu kita dapat memanfaatkan fasilitas umum. Contohnya adalah ketika kita berkendara, jalan yang kita lewati halus, itu karena apa? Karena kita sudah membayar pajak. Jadi kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Jadi kalian biasakan ya, jangan untuk hanya untuk menuntut hak saja, tapi kalian tuh harus introspeksi dan kalian harus menjalankan kewajiban kalian terlebih dahulu, baru kemudian kalian dapat meminta hak kalian. Oke? Baik, sekarang ibu akan menyajikan 3 buah gambar untuk kita amati bersama-sama. Jadi ibu akan menanyakan nih, kalimat apa sih yang tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut? Ayo kita sekarang coba perhatikan nih. Gambar yang pertama, ada gambar apa? Bagus, ada gambar orang sedang gotong royong untuk membersihkan selokan. Nah, ini merupakan salah satu kewajiban dari warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena kalau misalkan lingkungan sekitar kita, terutama selokan kotor, untuk membuang sampah, itu kan nantinya bakal menghambat jalannya air. Akhirnya apa? Banjir. Selain itu, kalau sampah terus menumpuk akan menimbulkan tumbuhnya jentik-jentik nyamuk dan akhirnya nanti dapat menimbulkan berbagai penyakit yang menjangkit warga sekitar. Kan amit-amit ya kalau kita kena penyakit hanya karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita sebagai seorang warga negara, sebagai warga masyarakat, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, gambar kedua nih, ada gambar apa? Betul, ada gambar orang membayar pajak. Jadi sebagai seorang warga Indonesia yang baik, kita harus membayar pajak secara rutin. Membayar pajak itu wajib ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya udah dewasa nih, udah punya tanggungan seperti rumah, kendaraan, kalian harus tetap membayar pajak karena membayar pajak itu wajib. Sekarang kita amati nih gambar terakhir. Coba gambar apa? Bagus, ada gambar orang lagi jaga malam ataupun ronda. Nah, ngeronda ini biasanya dilakukan pada malam hari. Meronda merupakan salah satu kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar mereka. Baik, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih kewajiban dan hak kita dalam kegiatan bermasyarakat. Namun sebelum kita membahas tentang hak, kita akan terlebih dahulu membahas tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang warga negara di lingkungan masyarakat. Mengapa demikian? Karena kita sebelum mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kewajiban nomor 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang warga negara di lingkungan bermasyarakat. Yang pertama adalah menaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya kan di suatu lingkungan itu kan terdapat yang namanya peraturan yang telah disepakati bersama warga sekitar. Jadi kita perlu yang namanya menaati aturan tersebut. Kita wajib menaati agar apa? Agar hidup kita tuh teratur, terarah, dan tidak terjadi perpecahan maupun keributan antara warga masyarakat di sekitar. Lalu berikutnya, kita tuh perlu yang namanya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Jadi kita wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan cara melakukan kegiatan jaga malam maupun ronda seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah kita perlu menghargai dan menghormati warga sekitar. Tetangga kita tuh perlu menghormati, perlu menghargai mereka sebagai tetangga kita. Karena apa? Karena sebelum kita dihargai, sebelum kita
dihormati, kita perlu yang namanya menghargai dan menghormati terlebih dahulu. Kita kan perlu menjalankan kewajiban baru hak kita. Jika kita ingin didengarkan, maka kita harus mendengarkan. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai. Dan jika kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Seperti itu. Jadi kita tuh perlu yang namanya berbuat baik dan menanamkan sikap-sikap positif seperti itu. Menghargai sebelum dihargai, menghormati sebelum dihormati, mendengarkan sebelum didengarkan. Nah, yang terakhir, kewajiban kita sebagai seorang warga negara di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat adalah untuk menghormati warga negara, menghormati tetangga kita yang mungkin berbeda agama, berbeda suku bangsa, adat, dan lain-lain. Jadi kita tuh perlu yang namanya menumbuhkan rasa toleransi antar warga sekitar. Indonesia kan merupakan negara kesatuan, negara yang beragam nih, negara yang sangat kaya akan budaya, kaya akan istiadat, dan kaya akan agama. Jadi kita perlu yang namanya sikap toleransi. Mungkin kita dengan warga ataupun tetangga kita yang sebelah kita beda agama atau mungkin beda budaya, kita harus tetap menghormati dan menghargai, tidak boleh saling mengejek maupun mencela antara satu sama lain. Kewajiban kita adalah menghormati dan menghargai mereka. Kita harus terus menanamkan sikap toleransi agar kita dapat hidup damai dan berdampingan dengan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih hak-hak kita sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, hak kita yang pertama adalah kita berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari berbagai gangguan yang ada di luar. Jadi kita tuh sebagai seorang warga negara kita tuh berhak merasa nyaman dan aman seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita berhak untuk memakai fasilitas yang ada di lingkungan sekitar kita, mungkin kayak musola maupun mungkin kayak telepon umum. Kita tuh berhak untuk memakai fasilitas-fasilitas yang ada yang disediakan oleh pemerintah untuk warga negaranya. Lalu yang berikutnya adalah kita berhak untuk mengutarakan pendapat. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita kurang setujui, kita kurang sepakati, kita berhak untuk berpendapat mengenai hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Mungkin jika kita kayak ada sesuatu, misal kita ingin masuk SMP, kita butuh yang namanya surat keterangan dari kepala desa maupun dari kepala RT, kita tuh berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari mereka-mereka ini. Nah, sekarang yang terakhir nih, kita akan membahas tentang apa saja sih manfaat-manfaat jika kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang warga negara Indonesia di lingkungan masyarakat. Jadi, beberapa manfaat ketika kita telah menjalankan kewajiban kita. Yang pertama adalah ketika kita telah menjalankan kewajiban, maka kita dapat memperoleh apa yang menjadi hak kita. Yang berikutnya adalah ketika kita telah menjalankan kewajiban dengan baik, maka hidup kita akan menjadi teratur, menjadi damai, dan tidak adanya konflik ataupun perpecahan dengan warga masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir, jika kita telah menjalankan kewajiban kita, maka nantinya hidup kita menjadi lebih disiplin, tanggung jawab, dan dihargai oleh orang sekitar kita. Selain itu, kita juga ketika telah menjalankan kewajiban kita, maka kita akan terhindar dari yang namanya melanggar hak orang lain. Nah, alhamdulillah nih pelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum itu, Ibu ingin mengevaluasi sejauh mana sih pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar soal evaluasinya. Di situ ada beberapa soal tentang menjodohkan. Jadi nanti kalian harus menjodohkan tentang kewajiban dan haknya. Contohnya adalah jika kita menjalankan kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar, maka kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan rasa aman, tenang, damai dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Nanti di situ ada beberapa soal, jadi kalian harus menjodohkan antara kewajiban dan haknya ya. Baik, lembar evaluasi yang sudah Ibu berikan nanti kalian bawa pulang dan kerjakan di rumah. Boleh dikerjakan berkelompok maksimal 4 orang ya. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran pada bagian hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan dari lahir bahkan sebelum lahir. Contohnya adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Nah, sedangkan kewajiban itu sendiri merupakan sesuatu yang wajib dijalankan oleh seseorang sebelum mereka
Baik, sekarang kita langsung saja tutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita tutup pembelajarannya, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar materi yang kita pelajari tadi dapat melekat jelas dalam ingatan dan bertahan lama. Tidak hanya masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Jadi kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas antusias dan semangat kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan pematerian dari Ibu dari awal hingga akhir dengan penuh semangat dan penuh konsentrasi. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kesalahan dan kekeliruan dari Ibu. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kesalahan dan nanti dari diri Ibu pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.